Alhamdulillah sore hari ini menjelang berbuka puasa kita bertemu lagi pada acara ngopa dan ngopi, yaitu ngobrol perkara iman atau akidah serta ngobrol perkara Islam. Alhamdulillah hari ini sama-sama kita syukur kepada Allah, kita kedatangan salah satu ustadz yaitu Tengku Muhammad Absyir, sarjana hukum lulusan daripada Pondok Pesantren Mudi Mesra Samalanga yang luar biasa Ustaz ya. Pada sore ini kita akan diskusi atau kita akan mendengar paparan tentang kelebihan bersedekah. Karena bersedekah ini juga Allah beri pahala sesuai yang telah dijanjikan Rasulullah dalam bulan Ramadan ini ada 4 ibadah sunnah Ustaz ya, yang sangat luar biasa pahalanya. Salah satunya yaitu perihal bersedekah. Sama dengan agenda semalam, kita juga telah membahas bersama Ustadz Mitra Satria yaitu tata cara dalam membaca Al-Quran. Hari ini kita akan membahas mengenai bersedekah. Gimana Ustadz, kabarnya sehat? Alhamdulillah ya. Hari ini mungkin Pak Ustadz menjelaskan lebih kurang sedikit waktu memaparkan materi. Nanti kalau ada yang ingin bertanya mungkin dari jamaah atau pengikut Manasa Al-Waliyah atau pengikut ngopa dan ngopi, nanti kita akan jawab sama-sama Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah, alhamdulillah telah dipertemukan pada sore di bulan Ramadan menjelang buka puasa bersama sejenak berbagi sharing ilmu ataupun wawasan semampu kami insyaallah. Berkaitan dengan bulan Ramadan, dijanjikan bahwasanya akan dilipat gandakan segenap amalan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, perbuatan maksiat pun akan dilipat gandakan juga dosanya. Di antara kebaikan-kebaikan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul, yaitu yang sering kita dengar ataupun sering kita bahas, bahkan sering kita praktikkan, yaitu sedekah. Berbicara sedekah, apa itu sedekah? Ya. As-sadaqatu hiyal atiyatu lil muhtaj ala wajhi takarrubi ilal khaliqi wal ma'bud. Sedekah itu adalah suatu bentuk pemberian untuk orang yang membutuhkan, yang mana pemberian tersebut yang diberikan kepada yang berhajat, yang berkonsep bagi si pemberi itu adalah berlandaskan untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Itu konsep dasar daripada sedekah. Maka ketika kita berbicara sedekah, banyak kias ataupun analogi-analogi yang lain yang berkaitan dengan sedekah. Arti kata sedekah itu tidak hanya tertumpu pada harta. Ada bisa yang berbentuk pola pikir, ada yang bisa berbentuk tenaga, ada yang bisa berbentuk ilmu, bahkan senyum pun bisa dijadikan dalam salah satu bentuk pola sedekah. Banyak ya, jadi banyak. Namun mungkin yang kita bahas di sini adalah sedekah yang lebih mendekati dengan yang namanya harta. Lebih ke materi Ustaz. Ya, lebih ke materi. Ya. Karena kita melihat juga para ulama mengatakan rezeki yang paling rendah levelnya itu adalah rezeki harta. Nah, sehingga ketika kita di lapangan melihat
harta ini yang berbentuk materi ini sungguh sangat jarang orang yang bisa terlepas daripada harta. Arti kata kehidupan kita ini ya diiming-imingi, diikuti oleh yang namanya materi. Maka itu merupakan rezeki juga, dan rezeki yang paling level rendah menurut para ulama yang mengatakannya. Berarti karena rezeki berbentuk harta ini sering diperdapatkan, maka harta ini bukan hal yang asing bagi kita. Oleh karena itu, ketika ada orang yang sanggup menyedekahkan hartanya, itu belum merupakan sesuatu yang wow, yang hebat, hanya sebagai pendukung dalam satu ibadah ataupun amalannya. Kita bisa melihat bagaimana nanti statement yang menyatakan bahwa bagi para alim, para guru-guru kita yang menyedekahkan ilmunya, bahkan mungkin ketika kita memberikan satu perbandingan, tidak akan bisa ilmu ini ditandingi oleh apapun selainnya. Namun ketika hari ini kita berbahas tentang yang namanya sedekah. Sedekah yang kita uraikan adalah yang berbentuk harta, materi, ataupun al-mal. Jadi pemberian itu dinamakan sedekah. Sehingga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, di situ disebutkan juga dalam faidah, Zakar Sayuti fi khamasih an-sawabas sadaqati khamsatu anwa'in. Bahwasanya Imam As-Sayuti menyebutkan sedekah ini terbagi menjadi 5 level, 5 tingkatan ataupun 5 martabat ataupun 5 pembahagian. Wahidatun bi asyaratin wahya ala sahihil jismi. Level yang pertama, pembagian yang pertama adalah sedekah yang satu sedekah kita lakukan akan dibalas 10 lipat ganda. Lalu bertanya, itu untuk siapa? Sedekah yang seperti itu yaitu apabila kita lakukan, kita berikan sedekah kepada orang-orang yang sehat jasmaninya. Misalnya ada orang di area kita, saudara ataupun masyarakat setempat, kita memberikan sedekah 1.000 misalnya. Itu secara analisis kasarnya akan diganjarkan 10 kali lipat. Kalau 1.000, 10.000. Tapi kalau berbentuk pahala kita nggak tahu bagaimana bentuknya. Berbicara pahala itu kan perkara yang gaib, yang tak nampak. Apabila kita kiaskan, kita bandingkan dengan yang berbentuk nominal, 1.000 dibalas menjadi 10.000. Itu untuk orang yang sehat akan dibalas 10. Wa wahidatun bi tis'ina wa hiya 'alal a'ma wal mubtala. Pembagian yang kedua, sedekah itu akan dibalas 90 kali lipat ketika kita menyedekahkan kepada orang buta dan orang-orang yang ditimpa musibah. Maka orang tuli, tunawicara, tunarungu, orang yang punya cacat, kekurangan, orang di sisi fisik ya sisi fisik, bahkan yang ditimpa musibah, kita memberi sedekah kepada orang-orang tersebut, maka ganjarannya akan dibalas menjadi 90 kali lipat. Selanjutnya wa wahidatun bi tis'i mi'atin wa hiya ala zi qurbatin muhtajin. Pembagian yang ketiga yaitu sedekah akan dibalas 900 kali lipat. Untuk siapa? Kepada siapa kita bersedekah sehingga akan dilipat gandakan 900 kali lipat ya. Maka itu akan
diberikan seperti itu balasannya apabila kita memberikan sedekah kepada kerabat, ya, kepada keluarga, kerabat keluarga. Maka ada yang mengatakan sebaik-baik sedekah itu kan sedekah kepada kerabat dulu. Artinya apa? Sebelum kita bantu orang jauh, bantu dulu orang dekat. Itu dalam satu riwayat seperti itu. Selanjutnya wa wahidatun bimi'ati alfin wahya alal abawaini. Yang keempat, pembagian sedekah lagi akan dilipat gandakan 100.000. 100.000. Iya. 10 tingkat lebih tinggi dari yang sebelumnya. Iya. Maka sedekah yang seperti itu, ya, sedekah yang seperti itu apabila kita melakukan sedekah tersebut kita berikan kepada orang tua kita, orang tua, maka akan dibalas dengan lipat ganda 100.000. Dan yang terakhir wa wahidatun bitis'i mi'ati alfin wa hiya ala alimin au faqihin. Yang terakhir, ini mungkin yang paling menarik, ya, kita bahas sedikit. Sedekah satu dibalas 900.000. Itu untuk siapa sedekah tersebut? Sedekah yang kita berikan kepada orang-orang alim ataupun orang-orang yang faqih, yang paham dalam masalah agama, para ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Maka akan diberikan ganjaran pahala 900.000 lipat ganda. Maka timbul pertanyaan, ada ustaz, ada kiai, ada ulama yang kaya, apakah dia tidak berhak lagi menerima sedekah, ataupun apakah kita tidak butuh lagi untuk memberi sedekah kepada mereka itu? Karena ada yang mengatakan, ngapain lagi kita kasih ke beliau? Beliau sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah kaya, hidupnya sudah mapan, buat apa kita memberikan sedekah? Sehingga kata-kata itu dapat menjadi benteng bagi kita untuk mengambil satu barakah yang besar yang ada pada diri ulama, pada diri ustadz, pada guru-guru kita, orang-orang alim. Maka ketika kita bersedekah kepada seorang ustadz, seorang guru, ulama, para alim, para kiai, itu bukan karena sisi materi yang ada pada dirinya, bukan karena dia itu kaya atau miskinnya, tetapi karena ada sesuatu yang mulia yang ada pada dirinya. Apa? Yaitu ilmu. Maka sungguh sangat kurang ajar apabila ada yang memberi sedekah kepada para ustaz, para guru, para alim, para kiai, para ulama dengan alasan bahwa dia itu orang tak mampu. Jika ingin memberi sedekah kepada ustaz, janganlah kita hati kata memperhatikan dari segi finansial ataupun materi yang ada pada ustaz tersebut, pada kiai-kiai tersebut. Arti kata tidak ada batasan memberi sedekah kepada orang-orang alim, bahkan dia itu ibarat seperti Raja Sulaiman sekalipun. Berarti Ustadz kita bisa mengambil satu intisari daripada penyampaian Ustadz tadi, apapun bentuk ibadah, baik itu wajib, sunat, mestinya butuh ilmu Ustadz, dengan ilmu. Karena tadi menghajar kepada niat kan. Ketika kita memberi sedekah terhadap orang alim atau terhadap keluarga, kalau niat tidak baik, kita tidak mendapatkan sesuai yang dijanjikan di dalam kitab tersebut. Berarti yang lebih afdal, lebih sempurna ketika kita memberi sedekah misal kepada seorang guru atau seorang ulama, itu jangan kita niatkan karena dia kurang mampu, akan tetapi kita menghargai atau memuliakan ilmu yang ada pada beliau tersebut ya. Ini jadi pertanyaan lagi Ustaz, apabila tadi kita derajat yang pertama atau tingkatan yang pertama mendapat ganjaran pahala 10 kebaikan apabila kita bersedekah kepada orang yang sehat fisik. Sehat fisik dalam arti kata dia bukan cacat fisik, tetapi dia kurang mampu ya. Nah, ketika posisi itu naik ke level yang nomor 4 Ustaz, dia sehat tapi dia orang
kerabat terdekat, yaitu saudara. Ya. Apakah kita dapat 10 kebaikan atau dapat 900 kebaikan, Ya. Ustaz? Ya. Nah, Itu saat seseorang tersebut ada dua kondisi dua kondisi. Yang pertama tadi janjinya 10 kali lipat akan dibalas apabila kita memberikan sedekah kepada orang yang sehat jasmaninya. Ya. Selanjutnya akan diberikan 900 ya. Kali lipat apabila kita bersedekah kepada kerabat yang membutuhkan, keluarga yang membutuhkan. Ya. Kita melihat jika kita mau mengalih-alihkan, tidak ada satu hambatan ataupun bantahan. Nah, tugas kita mengalih-alihkan. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan sesuai dengan janji, ya, sesuai dengan janji yang diberikan menurut kalam yang dijelaskan oleh Al-Imam Suyuti tersebut. Namun harus kita ingat juga, di setiap satu tindakan maka ada satu ganjaran. Terkadang kita jangan sampai terpaku dengan ganjaran yang diberikan, karena dalam syariat itu ganjaran-ganjaran yang diberikan itu ada yang berbentuk targhib, hanya sekedar memberikan kegemaran, menggalakkan, penyemangat. Ada juga dalam satu lagi dalam bentuk ganjaran, yaitu lawan daripada menggemarkan, menakut-nakutkan, menakuti, ya kan? Contohnya seperti azab, siksa, azab. Ketika ada yang menyatakan sekali ucap la ilaha illallah akan mendapat pahala sebesar gunung Uhud misalnya, kan sebenarnya tidak relevan, tidak etik. Masa sekali baca dapat segitu, ya kan? Tapi itu kan hanya untuk menggemarkan. Dikasih oke, tak dikasih tak apa-apa, tak perlulah kita demo ataupun istilahnya kita meminta satu bantahan lah. Tak perlu, karena itu kan hanya berbentuk ganjaran dalam bentuk menggemarkan. Seperti itu. Jadi bisa ketika kita memberikan sedekah kepada seseorang yang seseorang tersebut mencakupi 5 poin ini, yang dikalikan sendiri. Mudah-mudahan yang kita berikan itu ada nilai positifnya, itu saja. Cuma intinya gini ya Ustaz, itu yang dikasih bayangan tadi 5 derajat itu hanyalah merupakan hikmah, bukan tujuan ya. Bukan tujuan. Berarti kalau orang masih bersedekah, masih memikirkan hikmah, berarti itu masih di tingkat level orang awam juga ya. Karena pada hakikatnya pernah juga kita mendengar Ustaz, ketika hikmah itu sudah dijanjikan Allah, kita mengharap itu, kita juga termasuk orang yang hina. Kita masih mengharap yang sudah dijanjikan Allah. Akan tetapi yang sebenarnya sedekah itu niat yang paling mulia itu karena perintah. Sedikit lagi dalam bab sedekah, maka kualitas sedekah itu yang menentukannya itu keikhlasan. Itu kualitasnya. Secara kuantitas dengan nominal, dengan finansial, ya kan, dengan bilangan-bilangan itu secara kuantitas. Tapi secara kualitas itu dengan ikhlasnya. Maka yang sedikit bisa berharga di sisi Allah, bahkan sebaliknya yang banyak tidak terlalu berharga di sisi Allah. Maka dalam sedekah itu nilai poinnya adalah ikhlas. Maka kita sedikit mengutip dari perkataan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Ikhlas itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu ikhlas adalah membersihkan perbuatan kita daripada menampakkan perbuatan tersebut daripada manusia. Maka tidak ada yang dia inginkan selainkan hanyalah bentuk ubudiyah pada Allah.
Itu ikhlas tingkat pertama, paling tinggi. Paling tinggi. Tingkat yang kedua adalah ikhlas, yaitu melakukan suatu perbuatan karena Allah dengan harapan mendapatkan bahagian-bahagian daripada akhirat. Tidak. Contohnya apa? Kita bersedekah karena mau masuk surga. Ya. Kita bersedekah karena ada iming-iming dilipat gandakan. Masih diharap dengan hikmah tadi. Iya. Masih berharap dengan hikmah. Berarti mesti mengharap. Maka itu di tingkat kedua. Tingkat kedua ya. Tingkat yang pertama tidak ada pikiran apapun selain hanya perintah Allah. Tingkat yang ketiga, ikhlas itu adalah melakukan suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut masih mengharap-harapkan diberikan bahagian daripada dunia. Itu ikhlas tingkat tiga. Ikhlas juga contohnya, saya sedekah ini agar saya terlepas daripada sakit. Ya, saya sedekah ini agar panjang umur, ya kan? Sedekah ini agar kita ini dijauhkan daripada orang-orang jahat di dunia. Jadi itu tingkatan yang ketiga. Maka minimal, maka tidak apa-apa kita ketika beramal kita mengharapkan kebaikan-kebaikan dunia, tapi kebaikan ya, bukan kejahatannya, kebaikannya. Namun itu di level paling bawah dalam bab ikhlas. Satu lagi Ustaz, ini agak sedikit menarik ya, dengan sedekah yang derajat yang kelima. Tadi kan diperuntukkan kita sedekah buat orang alim atau orang berilmu ya. Ketika posisi orang tersebut yang kita mau sedekahkan itu posisinya masih dalam menuntut ilmu, dalam menuntut ilmu. Karena sekarang perlu juga, karena di kalangan-kalangan orang terdahulu yang kita lihat, yang menjadi orang sukses itu di akhirat di bidang ilmu agama itu kebanyakan daripada orang miskin. Seperti imam kita yang terdahulu, seperti Imam Syafi'i kan dibesarkan oleh ibunya, seorang anak yatim. Semua kita pelajari dari sisi keilmuan para orang terdahulu itu merupakan dari kalangan orang miskin. Bukan artinya orang kaya itu tidak akan sukses di bidang ilmuwan, tapi minim. Ketika posisi anak-anak yatim ini atau anak fakir miskin ini kita perdayakan untuk dia lanjut ke menuntut ilmu, apakah dia termasuk di dalam kategori yang kelima, Ustaz? Berbicara alim itu nggak pandang bulu. Bicara berilmu tak pandang bulu. Walaupun dia masih muda sekalipun, masih kecil sekalipun, tapi jika dia sudah mewarisi jalurnya para anbiya, jalurnya para ulama, dia mengedepankan ilmunya yang berkah mungkin ya, maka tidak menafikan dalam bab sedekah ini. Jadi sedekah bahkan lebih baik ya, kualitas kita bersedekah ketika kita bersedekah kepada santri yang dia itu bergelimut dengan ilmu, kan dia ada potensi untuk menjadi orang alim. Insya Allah itu bisa menjadi amal jariah bagi kita juga dengan ilmunya. Maka kenapa ketika kita bersedekah kepada orang yang berilmu itu sangat banyak balasan yang diberikan, karena di situ ada potensi jariahnya. Ada potensi jariahnya. Maka ketika kita karena dengan kita dia kuat untuk belajar, kita beri sedekah, dia beli untuk makanan misalnya, untuk berasnya, dia masak, dia makan. Ketika dia makan, dia merasa tenang, dia merasa bertenaga, dia bisa melanjutkan kajian-kajiannya. Maka tidak terasa kita sudah menanam saham di dunia ini untuk kita akan raih di akhir kelak. Berarti itu sedekah buat si penuntut sama dengan atau hampir seimbang pahalanya dengan Ustaz, mewakafkan sesuatu kepada tempat agama ya. Bedanya cuma ini, beda sedekah dengan wakaf ya. Kalau wakaf ini lebih sempit lagi, sehingga ketika kita mewakafkan sesuatu itu tidak bisa dipergunakan, dialihfungsikan, tidak bisa dipergunakan kepada selain yang diniatkan itu. Tapi kalau sedekah seperti ini ya masih lebih umum, maka bisa ditasarruf ya, ataupun dipergunakan gimana pun yang baiknya bagi agama.
Jajan. Mungkin cukup sampai di sini penyampaian daripada tuan guru kita. Cuma yang dapat kita kutip daripada sore hari ini yaitu fadilat dalam bersedekah itu ada 5 tingkatan. Itu hanya sebagai penyemangat, bukan sebagai tujuan kita bersedekah. Yang kedua, kalau bisa kita maksimalkan, mari sama-sama kita yang mempunyai sedikit harta ini, walaupun tidak banyak Allah singgahkan, kita terus memperdayakan fakir miskin yang memang kualitas daripada pola pikir mereka anak-anak remaja ini mau menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu itu, dengan kita menyelamatkan agama, insya Allah akan diselamatkan negeri kita daripada segala bara bahaya oleh Allah. Dan insya Allah kalau anak-anak muda generasi kita sudah terdidik dengan ilmu agama yang benar, insya Allah perubahan ke arah lebih positif negara kita ini akan lebih berkembang lagi, insya Allah nantinya. Terima kasih banyak Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.